Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fida dengan NIM 24002015. Pada kesempatan ini, dalam sebuah video ini dari manajemen humas dan keperawatan, saya sebagai mahasiswa aktif akan melakukan sebuah presentasi untuk teman-teman untuk menanyakan apa sih PR dan apa perbedaan PR dengan iklan, propaganda, dan juga dengan dan juga marketing. Sorry guys. Jadi PR menurut Denny Kesuma adalah sebuah manajemen, fungsi manajemen yang menulis kapabili menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur seseorang individu atau lembaga atas dasar kepentingan publik. Jadi lebih singkat atau lebih maksudnya teman-teman, yaitu sebuah lembaga atau tim yang harus berada di sebuah lembaga organisasi, perusahaan, ataupun di sebuah sekolah nih. Karena PR berfungsi sebagai sebuah mungkin ya kalau di situ tuh yang akan mengungkapkan citra dari satu organisasi, lembaga ataupun perusahaan itu sendiri nih teman-teman. Jadi perlu pandangan seorang itu kayak dia PR gitu kan ya kan ada sangat-sangat penting. Jadi namakan kak tapi ada fungsi sebagai yang mendorong ataupun memperbaiki citra sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan yang sedang berat nih. Misalnya dalam kasus di tahun lalu yang Ajinomoto nih, yang dimana terdapat kandungan BADI dalam kandungan Ajinomoto itu, yang dimana kalian tahu lah ya, kalau masyarakat Indonesia kebanyakan beragama Muslim, jadi timbul spekulasi yang sudah banyak. Maka disinilah peran PR sangat menyangkal, sangat harus mengeksekusi bahwa itu gak benar loh, dimana meyakinkan publik kembali, meyakinkan bahwa tidak ada kandungan bahan tersebut ya teman-teman. Nah sebenarnya emang penting ya itu kak, menurut aku dan juga pandangan ini menurut pandangan teman-teman ya, bahwa PR itu sangat-sangat penting karena kita sangat menentukan dari sebuah akan dibentuk tim manajemen yang akan siap mengeksekusi bahwa persoalan teknologi dari suatu perusahaan atau lembaga tidak benar nih teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir bahwa yang tidak penting karena kan publik harus kayak ngajarin mas doang nih ya gampang lah, padahal tidak ya, karena itu sangatlah penting dan juga sangat susah. Karena seorang PR harus bisa berkomunikasi dengan baik, mempunyai jangkauan komunikasi yang baik pula, mempunyai jangkauan informasi yang bagus, apa yang mau dibicarakan harus bertanggung jawab nih, bukan seperti asal ngomong aja terus gimana publik mau percaya gitu kalau publik itu cuma asal ngomong aja, bukan dengan fakta yang jelas gitu teman-teman. Jadi jangan sampai PR lagi ya kalau PR guna, karena itu sangat penting sekali teman-teman. Oke. Nah selanjutnya apa sih kak peran dari PR itu sendiri? Sebenarnya banyak sih peran dari PR itu, bukan hanya tentang mengelola publik saja ya teman-teman. Jadi dan yang kedua adalah mengelola krisis. Apa sih mengelola krisis kak? Bukannya itu dari bos ya, dari CEO ya, atau dari direktur ya, bukan ya. Karena di sini peran PR diperlukan. Karena PR sendiri akan membangun citra yang positif, maka dia juga harus bisa mengelola krisis yang akan terjadi. Seperti tadi tuh contohnya saat Ajinomoto, saat dikatakan ada mengandung BADI-nya, dia akan mungkin kurang cepat tanggap nih untuk meyakinkan kembali konsumennya
bahwa yang diproduksi itu tidak ada kandungan babi, terutama di Indonesia teman-teman, karena kan kita tahu kita berapa persen itu Islam semua ya. Lalu yang ketiga yaitu menyusun strategi nih teman-teman. Strategi untuk apa menyusun strategi? Apakah itu juga kewenangan dari seorang direktur sehingga tidak manajemen humasnya harus bisa mengatur strategi sendiri teman-teman. Karena humas sangat penting banget, sangat diperlukan banget untuk membangun citra yang positif. Tapi tidak mungkin semua teman-teman atau institusi itu tidak ada teman-teman, pasti ada humasnya. Lalu membangun hubungan baik dengan pelanggan. Pelanggan itu siapa kak? Pelanggan itu siapa? Nah, pelanggan itu adalah misalnya teman-teman dari perusahaan nih, ya gelap dari perusahaan. Terus perusahaan teman-teman ini bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, tugas dari itu adalah membangun hubungan yang baik, membangun citra yang baik dengan perusahaan teman-teman bahwa ini loh perusahaan kalau bekerja sama gini, kalau gini. Nah, itu akan membuat perusahaan itu kayak oke, fix kita akan bekerja sama karena tidak ada konsekuensi yang terlalu mendalam jika bekerja sama dengan perusahaan saya, karena hubungan kita itu kayak bagus teman-teman. Maka diperlukan kita itu harus orang yang bisa berkomunikasi, orang yang bisa lancar berkomunikasi, nggak batas seperti saya. Maka nah itu, jadi semuanya akan berjalan mulus, tidak ada kendala. Oke, lalu kita selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pembelahan. Meningkatkan kualitas siapa kak? Meningkatkan kualitas dari kita sendiri. Meningkatkan kualitas sangat penting teman-teman, karena kita akan terus berjalan, akan terus menuju ke hal yang lebih baik lagi. Apalagi kan sekarang di era globalisasi ini ya sangat-sangat mantap dan juga sangat-sangat wah. Jadi kita memerlukan kualitas yang baik, kualitas yang lebih baik lagi. Maka dari itu kita harus benar-benar menjadi seorang pribadi yang mau berkembang. Kalau kita nggak mau berkembang, nanti kita akan tergantikan guys. Lalu emang seorang itu tidak perlu membangun citra yang positif ya kak, itu perlu juga nih teman-teman. Jadi seorang ada itu harus membangun citra yang positif, bukan citranya saja tapi juga citra perusahaan itu sendiri. Seperti kita orang itu kayak mengobrol dengan perusahaan lain. Nah, kita harus bangun citra yang baik bahwa ini loh kalau kita di perusahaan ini, kalau kita di perusahaan ini, bukan hanya cuma kayak kita udah keluar perusahaan lalu kita kata kasar. Makanya kalau kita tuh bekerja di perusahaan ini tetapi kita berkata kasar dan tidak mengeluarkan cemooh yang tidak baik, itu sangat tidak baik teman-teman ya. Lalu apalagi ya, kalau sekarang itu kan sangat banyak ya, pokoknya kita harus bisa membangun citra yang baik, mental fakta yang baik. Nanti kita belajar lebih lanjut ya kepada murid dan juga Pak Hanif. Oke nih teman-teman, sebelumnya pasti ada syaratnya dong kalau jadi ada yang efektif itu apa? Iya. Nah, balik lagi komunikasi yang baik teman-teman, karena komunikasi pasti menyebabkan teman-teman, karena nggak hanya untuk kita saja tapi secara global atau secara besar dari perusahaan itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, lalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik juga, karena seorang juga harus menjaga semua yang diucapkannya bukan hanya tentang bla 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 saja tanpa ada fakta, dan dia akan nanti pasti dikeluarin dari perusahaan kalau tidak bisa berkata dan berkomunikasi dengan baik. Oke.
session kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan PR, marketing, iklan, dan propaganda. Nah, tadi kan saya udah dijelasin nih apa itu PR. Nah, kebanyakan orang mengira itu public relation ini sama dengan iklan, marketing, dan juga propaganda. Padahal itu beda banget loh. Nah, kalau iklan itu adalah pemasaran berbayar yang memprogramkan produk, layanan, ataupun merek melalui media cetak, elektronik, ataupun di iklan-iklan di bah aku lupa namanya, kalau di tepi jalan itu iklan nih teman-teman. Kalau marketing itu pun sendiri adalah tindakan atau bisnis dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan termasuk riset pasar dan pemikiran. Nah, sejauh ini saja sudah beda teman-teman, bahwa PR dan iklan dan marketing sudah beda. Maka stop menyamakan mereka berempat. Selanjutnya adalah propaganda. Pas awal-awal aku pikir propaganda itu apa sih, aku benar-benar nggak tahu juga seperti teman-teman, tapi namun ternyata itu sangat beda sekali teman-teman. Jadi propaganda itu kalau kayak gini, aku kasih dulu ya. Nah, ketika ada tim suksesnya gitu, keren sekali. Propaganda itu adalah kayak suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari suatu orang yang sedang berpolitik. Beda kan? Jadi stop menyamakan mereka berempat. Oke. Kalau masih saja kalian menyatakan bahwa public relation itu sama loh dengan iklan. Public relation sama dengan marketing. Mereka bermarketing tuh di perusahaan mereka sendiri. Salah teman-teman. Berarti kalau soal kita dikatakan propaganda itu kayak mana? Salah ya. Salah lagi. Oke. Karena masih ada 3 menit lagi, kita akan membahas tentang media-media apa aja, karena pasti kan kita tertarik. Aku pun tertarik mas dengan PR, dengan humas ini, karena ternyata tahu banyak semua tentang PR ini. Karena dari pembelajaran pertama sampai sekarang kita belajar public relation. Oke, jadi media dari PR itu banyak sekali, kayak media cetak, media elektronik, media penyiaran. Jadi tidak tergantung saja ya teman-teman. Dan kalau teman-teman nih, cara kerja kita itu bagaimana kak? Cara kerja kita itu bagaimana kak? Karena aku masih juga semester 2 ya kan, aku belum bisa ngasih tahu apa saja cara kerjanya, karena begitu aku itu kurang mengerti juga dengan temannya seperti itu. Jadi tapi tenang, kalian bisa lihat jurnal. Nah, jurnal tentang PR ini teman-teman, mungkin apa yang disampaikan kurang jelas mungkin ya, karena ini first time aku juga nggak berani mulai depan topik, tapi aku akan mensupport kalian dari media sosial, media elektronik ini. Jadi membangun kepercayaan diri itu penting bagi teman-teman. Ketika harus percaya diri, komunikasi baik, bisa berhubungan dengan manusia dengan baik. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kalian menyepelekan PR lagi yang juga mengatakan bahwa itu sama dengan iklan, marketing, dan juga propaganda. Karena semua itulah hal yang berbeda, seperti saya dan dia sangat-sangat beda tujuannya. Jadi sekian dari penjelasan dari saya dulu.
kalau ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kata-kata yang menyakiti teman-teman yang menonton video ini, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.